Sobat Print Media Verticalizer. Pada hari ini sangat luar biasa kenal dengan Pak Rudi Susanto, Pak RDS. Sahabat lama, udah lama nggak ketemu nih Pak. Iya, sudah lama sekali. Iya kan? Sudah 2 tahun setengah ya, nyaris 3 tahun. Keluar dari peredaran, naik gunung, bertapa. Nah, bulan ini ternyata kita ketemu kembali dan sudah turun gunung. Wah, sekarang ini berarti kan sudah menyiapkan tantangan baru atau rencana ada kembali lagi ke gunung? Sekarang ini karena sudah turun gunung, lanjut bablas saja. Lanjut bablas. Terlanjur ya. Lanjut bablas saja. Nah. Kita akan karena sangat-sangat energik ya kalau saya lihat, saya melihat tuh jadi spesial dunia printing Indonesia luar biasa nih. Karena pada saat saya berangkat COVID, balik ke sini sangat-sangat dinamikanya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat menarik. Jadi itu membuat saya memutuskan tinggal kembali untuk di Indonesia gitu. Nah, artinya pada saat waktu itu berangkat, bolehlah dikasih tahu ya berangkatnya kemana? Selama ini ada studi lah ya 2-3 tahun studi di Finland lah, sekolah lagi. Berarti ilmunya kan banyak nih, sudah siap untuk kita serap, nanti bisa dibagi gitu kan ya. Nah, tapi kan terkait dengan dunia printing ya tiba-tiba ditinggalkan. Nah, sekarang sudah kembali lagi. Selama ini ada dengar-dengar ada perubahan atau apa di dunia printing? Karena selama ini di Finland itu saya nggak ngerti nih komunikasi, ada berita atau apa gitu. Saya tidak terlalu mengikuti selama ini, tapi setelah saya kembali banyak teman-teman yang ingin ngajak ngopi-ngopi, ngobrol gitu, dan saya mendapat banyak sekali masukan dari teman-teman printing, sobat-sobat printing, dan pemain-pemain dari yang istilahnya pemula sampai yang besar, dan sangat luar biasa perkembangan printing di Indonesia, betul-betul exciting, dan saya lihat potensinya sangat besar ya. Potensi pasar itu sendiri, potensi untuk mengembangkan industri bisnis sendiri di Indonesia. Tunggu dulu sebelum kita bilang ke market. Siap. Jadi selama beberapa minggu terakhir nih ya berarti ya, kembali tanggal berapa kemarin ini? Bulan lalu ya, berarti paling tidak sudah sebulan. Ya. Langsung sudah dapat update dari teman-teman ya terkait dengan kondisi printing di tempat kita saat ini. Gitu. Nah, paling tidak apa yang didapat dari update teman-teman? Terutama dalam dari hal-hal produk dari mesin-mesin tersebut. Kalau dulu kan kita hanya mengerti kemasan dan barang-barang yang industri kreatifnya tuh sangat-sangat masih terbatasi. Tapi sekarang ini sangat-sangat luar biasa, merambah sampai ke tekstil, sampai ke selain akrilik, sampai ke steel, pemotongan CNC, seperti sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi, seperti itu. Ya karena semua orang tahu nih Pak RDS, saya panggil Pak RDS ya. Silakan. Selama ini kan lebih banyak ke digital printing, tapi ke arah dokumen ya, yang A3 plus cetaknya gitu. Tapi tadi bahasanya langsung sudah sangat luas banget, bicara tekstil, cutting laser bahkan. Ternyata ikut mencermati hal itu juga. Iya, jadi pada saat saya ada kesempatan, saya melihat juga yang diposting teman-teman di sosial media, dan itu saya mendapat update dari mereka. Ternyata betul-betul potensi pasarnya sangat-sangat terbuka, besar sekali gitu. Teman-teman tuh di industri printing sangat-sangat kreatif gitu, pasar gitu. Ya. Nah, jadi dengan begitu semangatnya nih berbicara, selama ini kita bicarakan ada satu brand yang selama ini dibawa, ya kan? Ya walaupun sempat juga ada jalanin mesin Ricoh juga ya. Mesin printer 3D ya, kalau saya ingat baru keingetan. Nah, tapi tadi dengan sudah begitu lebarnya, apakah memang akan ada challenge di sana untuk terkait dengan banyak solusi ke depan? Potensinya sangat besar Pak Rudi. Saya lihat sangat besar potensinya, karena bagaimana kita bisa melihat potensi itu, kita bisa memberikan kontribusi, membantulah katakan dalam hal ini teman-teman yang retailer, pemain printing dalam
membuka pasar dan melayani customer mereka sebetulnya itu. Seperti itu. Oke. Pertanyaan saya sebenarnya nggak dituju di situ, Pak. Saya memang harus sedikit agak hati-hati nih. Nah, Pak Rudi Susanto banyak dikenal orang kan ya? Yang saya dengar juga belakangan kan juga banyak dikontakin. Banyak nih teman-teman pada kontak Pak Rudi. Bocor juga beritanya Pak Rudi. Selain kangen gitu kan, pasti kan ada pembicaraan-pembicaraan serius. Ada perkembangan apa Pak? Boleh disampaikan Pak? Ngopi-ngopi aja Pak. Diajak ngopi-ngopi aja gitu. Kita menghargai kita. Ngopi-ngopi karena cukup intens gitu ya. Apa yang kita dengar juga di luaran bahwa ya memang saya pun mendengar Pak Rudi juga dari luar tiba-tiba udah kembali gitu kan. Ya terima kasih sih sudah berkunjung di studio kami. Sama-sama Pak Rudi, senang sekali. Dan sudah banyak hal yang sudah di-share seperti itu. Boleh langsung aja saya sebutin ya? Boleh, silakan. Nah, jadi Sobat Print Media Verticalizer, ternyata ada kabar gembira yang kita terima hari ini. Ya, jadi Pak Rudi Susanto secara resmi sudah join di Gading Murni sebagai Direktur Business Development. Nah, jadi sudah benar serius terjun kembali di dunia persilatan. Siap. Ya. Saya agak didung nih ngomongnya nih. Nah, karena tadi makanya kan bicaranya sudah sangat luas ya kan terkait dengan solusi yang akan dibawakan seperti itu. Nah, paling tidak tadi sempat saya sebutkan kan ada banyak yang kontak, ada banyak ngopi-ngopi. Langsung saja to the point. Kenapa Gading Murni? Yang pertama-tama itu kalau latar belakang hubungan hampir semua dengan distributor mesin digital printing di Indonesia, kita memiliki hubungan baik. Saya memiliki hubungan baik, tapi dengan Pak Rudi sebenarnya itu memang seperti ada hubungan emosional dalam hal waktu kita bekerja sama di perusahaan yang sebelumnya dalam penetrasi pasar. Jadi saya melihat dalam hal ini Pak Rudi Sunardi, Pak Arwan Sunardi sebagai pimpinan dari PT Gading Murni memiliki passion. Perusahaan Gading Murni itu kalau kita lihat historinya sejak tahun 1948 Pak Rudi. Oh ya? Sudah 76 tahun. Jadi mereka memiliki komitmen yang sangat tinggi. Dan mereka kalau terjun ke satu bisnis pasti mereka tidak main-main. Mereka serius. Nah, ini saya melihat bahwa mereka itu memiliki komitmen dan integritas. Karena perusahaan kalau bisa bertahan 76 tahun itu bukan perusahaan yang baru berdiri, baru coba-coba pasar, tapi mereka perusahaan ini memiliki integritas. Karena integritas Gading Murni tersebut ini udah sesuatu yang menarik kan, bahwa mereka sungguh-sungguh untuk mengembangkan bisnis ini. Dan yang kedua, mereka tuh serius untuk mendevelop pasar, juga bukan hanya memasukkan satu tipe mesin untuk satu produk, tapi berbagai macam mesin. Berbagai macam mesin, betul-betul ini one stop business printing solution, bukan one stop betul. Total solution. Total solution, one stop total solution. Dari hulu sampai hilir. Jadi ini yang membuat saya tertarik. Istilahnya apa saja bisa kami siapkan Pak di Gading Murni. Ini yang membuat saya tertarik. Oke. Nah, makanya terkait frekuensi tadi disebutkan, pasti Pak RDS juga sudah cukup kenal lama lah ya dengan Gading Murni. Karena dulu sama-sama kita tahu Gading Murni megang area timur. Nah, waktu itu Pak RDS megang di istilahnya sebagai distributor lah ya. Walaupun tanpa kita sebutkan teman-teman pasti sudah tahu, makanya dari situ tuh dia membuka lahan ke pelosok-pelosok. Komitmen beliau dan passion beliau. Jadi saya melihat beliau bukan seorang bisnismen jadi betul-betul melakukan itu dengan passion ya. Betul-betul dengan keinginan yang tulus untuk membantu istilahnya industri printing di kota-kota. Kita kunjungi kota-kota kecil Pak, supaya bertumbuh gitu, membuka pasarnya. Itu yang membuat saya tertarik bergabung dengan Gading Murni. Nah, sekarang Gading Murni sendiri kan produknya sudah mulai melebar nih, banyak ya kan, bukan hanya digital digital dokumen lah yang disebut main di sana. 5 tahun terakhir kalau nggak salah ya, kita banyak mendengar terkait Gading Murni, banyak bermain itu tadi sempat disebutin total solution. Nah, menurut Pak RDS sendiri dengan terbukanya produk segitu banyak, tantangan apa yang mesti dihadapi nanti ke depan?
Tantangan nomor pertama yang kami hadapi di PT Gading Murni, masalah pelayanan after sales. Kami sadari itu memang banyak hal yang masih perlu kami perbaiki, dan itu sudah komitmen kami bersama untuk memperbaiki after sales service tersebut. Yang kedua itu bagaimana kita bisa membantu customer, pemakai mesin kami itu bisa eksis, bisa mengembangkan betul-betul bisnis mereka, dan mereka juga bisa, kebanyakan customer eksis sekarang itu adalah pengusaha printing yang melayani UMKM. Baru di contohnya seperti mesin PT FUP untuk stiker label seperti itu, cetak tumbler seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan untuk membantu UMKM. Nah, jadi di bisnis Gading Murni sendiri, kami nanti ada satu divisi yang kami sebut adalah bisnis sharing supporting. Bisnis sharing supporting, istilah baru ini. Ya, apa maksudnya? Tidak ada mungkin di perusahaan. Jadi belum pernah dengar, Pak. Jadi gini Pak Rudi, jadi kami akan berusaha membantu customer kami, bukan hanya membeli mesin dan kami melayani after sales-nya selesai, tapi kami ingin tahu bagaimana customer tersebut membuat suatu produk yang bisa dijual dan bisa membantu katakan UMKM yang dilayani oleh mereka. Jadi kami akan berikan saran-saran dan masukan, peluang-peluang pasar, potensi-potensi pasar. Dalam hal ini kami dibantu oleh tim-tim lapangan, tim sales kami sangat-sangat luar biasa. Mereka sangat menguasai pangsa pasar mereka, market mereka, dan mereka tahu potensi pasarnya. Jadi pengembangan usahanya sangat-sangat besar. Nah, ini yang kita akan coba bantu. Kita memberikan saran. Kalau katakan di level manajemen, dari tim manajemen sendiri, dalam hal ini Pak Rudi Sunari, Pak Arnold Sunardi, dan saya sendiri sangat-sangat welcome. Silakan kalau kami perlu ke daerah, sangat terbuka, dengan senang hati kami lakukan sesuatu yang exciting ya. Jadi kita bisa memberikan masukan, arahan. Ayo kita sama-sama. Bapak punya mesin tumbler misalkan. Ayo kenapa nggak jalan? Kita cari. Oh ya Bapak, mungkin promosi nanti. Kita ada tim sosial media sendiri yang Markom kami juga sangat-sangat terbuka untuk membantu. Bagaimana kita bisa saling mendukung, mendukung bersama-sama. Customer kami juga bisa maksimal menggunakan mesin dari kami, dan kami percaya yang customer dilayani oleh mereka juga bisa berkembang dan tambah maju usahanya. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, ini yang sangat menarik ini. Itu yang saya akan maksudkan. Business sharing supporting. Business sharing supporting. Jadi baru memulai saja langsung untuk mengeluarkan satu konsep. Nah, kita semua tahu memang ya Pak RDS selama ini dalam menangani unit bisnis atau pengembangan bisnisnya itu selalu mendampingi, ya kan. Jadi ini pun juga tercetus karena dari kultur atau karakter Pak RDS selama ini, itu yang semua orang kita tahu lah ya. Jadi memang terima kasih Pak Rudi. Bukan hanya sekedar jualan ya, tapi mendampingi. Ya kan, syukur-syukur, bukan syukur-syukur sih, memang klien-klien itu pun memang harus mendapatkan kesuksesan dengan bisnisnya. Betul. Nah, selama ini yang kita lihat GM ini kan agak berbeda Pak, Gading Murni maksudnya nih ya. Karena dengan di dunia persilatan yang belakangan yang kita dengar itu ambisi jualnya sangat terasa. Pokoknya jual sana. Setelahnya nggak kedengeran Pak. Jadi ya inilah tantangan tersendiri, karena akan banyak kan keluhan-keluhan yang dari customer Gading Murni. Nah, pendapat Pak RDS gimana? Ini salah satu pekerjaan rumah yang perlu kami perbaiki, yang menjadi tanggung jawab saya sekarang. Jadi kami sadari. Jadi mungkin karena sangat termotivasinya tim lapangan kami yang sangat antusias, proses penjualan itu biasanya digaung-gaungkan. Tapi kan biasanya masyarakat umum hanya melihat sosmed, hanya jual, tapi after sales-nya kan tidak dilihat. Nah, karena ada juga customer kami tidak mau diliput success story. Success story itu nanti ada kompetitor yang ikut-ikutan. Nanti ada yang beli lagi, ntar jadi ada saingan. Nah, itu yang kami hindari. Kami berusaha. Jadi salah satu kesannya seperti kok nggak ada kelihatan success story, cuma taunya jualan gitu. Nah, itu salah satu yang kami hindari Pak. Jadi
seolah-olah hanya jual, kok nggak ada success story-nya. Tujuannya sebenarnya kami melindungi customer kami supaya mereka berkembang dulu, bertumbuh dulu. Katakan kalau mau buka pasar, mereka lagi yang buka gitu. Bukannya monopoli ya, jadi kalau dibedakan monopoli karena banyak customer kami sendiri yang terbuka untuk bekerja sama dengan pelanggan-pelanggan mereka. Nah justru dari sisi kita nih ya, dari sisi kita maksudnya dari media kan kita melihatnya berapa belakangan ini ya, tiap kali Gading Murni pameran yang terjual puluhan bahkan ratusan unit ya. Nah yang kita pikirkan kan setelah pameran install unit baru dalam jumlah ratusan dalam waktu singkat, itu kewalahannya bukan main itu pasti Pak. Makanya dari kita kan ngebayanginnya apa mungkin ya. Nah jadi kenapa akhirnya kan ada pemikiran-pemikiran yang tadi itu muncul ya. Nah jadi toh juga banyak dari sisi lain kami dengar bahwa ada lah pelayanan yang kurang memuaskan dan yang lain-lain nih. Ya ini memang akan menjadi PR besar. Betul. Ya, seperti itu. Nah, ke depan tadi selain tadi ada pendampingan customer, ya ada program khusus. Secara internal hal pertama yang kami perbaiki adalah after sales Pak Rudi. Jadi ini saya sampaikan secara terbuka. Kami juga dalam proses bukan saja perekrutan, kami tidak hanya merekrut yang after sales team yang perlu kita training, kami sadari itu, kami juga merekrut profesional. Kami sangat welcome, sangat terbuka untuk after sales service member profesional yang bergabung dengan kami, dan juga untuk yang istilahnya junior level itu ada pelatihan Pak Rudi. Dalam meeting kami internal itu salah satu priority kami Pak Rudi, meng-upgrade skill tim after sales kami. Itu priority, first priority Pak Rudi. Seperti itu. Ya. Nah kelihatannya dengan hadirnya Pak RDS di Gading Murni tentu kan akan memberi tambahan warna baru, kultur baru yang tentu aja positif ya. Betul. Yang yang dibawakan ini aja auranya sudah terasa Pak. Terima kasih. Dibandingin dengan aura sebelumnya nih, ya kan. Nah, saya pun juga menganggap bahwa ini hal yang positif untuk kedepannya. Terima kasih Pak Rudi. Apakah nanti akan ada target-target tertentu yang Pak RDS harus capai untuk waktu singkat atau waktu yang cukup panjang? Jadi hal pertama yang pada saat saya berbicara dengan Pak Rudi Sunardi, beliau tidak memberikan target apapun kepada saya, hanya beliau memberikan wewenang. Jadi beliau juga menyadari Pak, tim kita nih harus diperbaiki after sales. Beliau sangat komit, Pak Rudi. Bukan angka yang diberikan, Pak Rudi harus capai sekian ya. Oh tidak Pak, jadi beliau tuh hanya memberikan wewenang dan mandat kepada saya, Pak, tim after sales kita harus terus bikin. Itu saja sebetulnya Pak Rudi. Jadi challenge yang terbesar saya itu adalah itu. Jadi bukan suatu angka yang harus capai, bukan Pak. Jadi perbaiki after sales kami. Itu saja Pak. Jadi benar-benar pembenahan dulu, pembenahan dulu dirapikan. Betul Pak Rudi. Karena saya melihatnya kita tidak berpikir untuk sales dulu Pak. Kita pembenahan dulu after sales kami. Nanti masalah sales itu akan datang dengan sendirinya Pak. Kalau kami memperbaiki pelayanan kami, customer akan merasa puas, itu mereka akan menjadi suatu testimoni yang akan sangat-sangat menolong kami dalam membantu masalah tim lapangan kami yang menjual Pak. Jadi itu target utama kami adalah memperbaiki tim sales, tim after sales kami. Menjaga juga dan meningkatkan kepuasan customer lah, ya, customer satisfaction. Betul. Dan kelihatannya menjadi prioritas dulu nih. Jadi mungkin saya tidak menggunakan istilah customer satisfaction, mungkin karena udah old fashion Pak. Old fashion. Jadi tadi makanya saya sebut business sharing opportunity Pak. Jadi kami tidak mau business advisor tidak Pak, kami hanya business sharing Pak. Mungkin kami sedikit lebih tahu Pak. Jadi kebetulan di manajemen juga Abang juga seorang dosen, kami juga sangat-sangat mumpuni di bidang marketing, karena belajar dari lapangan Pak. Belajar dari lapangan, dari ilmu yang kami dapat, kami mencoba membantu customer kami supaya bisa eksis, bisa berkembang bisnisnya, membantu UMKM mereka, dan otomatis dari bawah itu bisa bertumbuh, berkembang, dan membesar Pak pasar. Itu tujuan kami, tujuan akhir kami itu Pak. Ya. Sangat terasa perbedaannya. Jadi memang
akan sangat lebih positif ya, Amin, Pak. bahwa kedepannya terkait dengan Gading Murni paling tidak dengan ilmu yang dibawa. Makanya tadi pasti selama studi di Finland 2,5 tahun bukan waktu yang singkat. Ini aja juga kita jadi tambah penasaran nih. Udah mulai kita bicara training, workshop, tadi pendampingan bisnis. Biasanya mahal loh itu Pak. Dan kali ini pendekatannya Pak RDS dengan melalui Gading Murni adalah menangani customer, memberi pendampingan. Betul. Jauh lebih intens. Ya, betul. Ruang lingkup Pak RDS ke depan berarti bukan hanya di Jakarta, Surabaya, semua cabang nasional. Nasional ya, Pak. By the way, kalau bicara nasional berkantor Jakarta atau Surabaya nih ke depannya. Tetap nanti mungkin akan bolak-balik Jakarta dan Surabaya gitu. Seperti itu. Tapi itu base-nya Jakarta, Jakarta, ya. tetap di Jakarta lah ya. Betul. Keluarga Ya, masih di Jakarta ya, semua. Betul. Seperti itu. Nah, sobat print media dan verticalizer, suatu yang luar biasa. Kita dapat kabar sangat positif. Jadi welcome on board Terima kasih banyak Pak dalam Rudi. dunia persilatan Terima kasih banyak. dengan ilmu yang baru. Terima kasih. Kalau orang bilang baca Koping Ho itu kan ini nggak tahu apa judulnya nih. Kita nantikan sepak terjang Pak RDS kedepannya di Gading Murni. Terima kasih Pak Rudi untuk kesempatannya dan juga kesempatan ini untuk berbagi sedikit cerita Pak dan visi-misi saya di Gading Murni. Terima kasih banyak Pak Rudi, saya sangat menghargai itu. Semoga kedepannya kita bisa memberikan kontribusi nyata untuk dunia printing Indonesia Pak. Yang baru juga saya dapatkan kemarin, jadi ada menyapa teman-teman dan klien terutama Gading Murni kita sebut bilang apa sebagai Sobat Ji. Sukses selalu. Sukses selalu bersama kita, pasti sukses. Yeah. Yes.